Halo teman-teman, masih semangat kan? Perkenalkan, namaku Erintia Sudazakia dengan NIM P13774343210060. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Untuk video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai PUEBI. Apa sih PUEBI? PUEBI singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI sendiri merupakan penyempurnaan dari EYD atau ejaan yang disempurnakan. Apa saja sih yang diatur dalam PUEBI? Simak terus videonya. Di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia mengatur mengenai 4 hal yang berkaitan dengan pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan yang terakhir penulisan unsur serapan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pemakaian huruf. Nah, di pemakaian huruf ini terdiri dari 8 huruf yang memiliki aturan pada masing-masing hurufnya. Yang pertama ada huruf abjad, yang kedua huruf vokal, yang ketiga huruf konsonan, yang keempat huruf diftong, yang kelima ada gabungan huruf konsonan, yang keenam huruf kapital, yang ketujuh huruf miring, dan yang terakhir huruf tebal. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan dengan huruf abjad, huruf vokal, dan huruf konsonan. Nah, kita akan lanjut ke huruf diftong. Huruf diftong merupakan gabungan dari huruf vokal. Ada gabungan dari huruf A dan I, gabungan huruf A dan U, gabungan huruf E dan I, dan terakhir ada gabungan huruf O dan I. Contohnya ada di kata pandai dan harimau. Selanjutnya ada gabungan huruf konsonan. Kalau tadi huruf diftong merupakan gabungan huruf vokal, sekarang ada gabungan dari huruf konsonan. Ada apa aja di dalamnya? Ada gabungan dari huruf K dan H, gabungan huruf N dan G, gabungan huruf S dan Y, dan yang terakhir ada gabungan huruf N dan Y. Contohnya ada di kata khusus dan nyata. Selanjutnya huruf kapital. Huruf kapital berlaku atau dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat, nama orang, nama agama, nama kitab suci, nama Tuhan, penunjuk hubungan kekerabatan, petikan langsung, tahun, nama bulan, nama hari biasa atau hari besar, peristiwa sejarah, nama geografi. Untuk di nama geografi ada 2 peraturan yang tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Yang pertama, jika bukan nama diri, contohnya berlayar ke Teluk. T untuk teluk menggunakan huruf kecil, bukan menggunakan huruf kapital. Terus peraturan yang kedua, jika nama jenis, contohnya pada jeruk Bali. Nah, B-nya ini menggunakan huruf kecil, tidak menggunakan huruf kapital, karena Bali di sini merujuk kepada nama jenis jeruk. Selanjutnya ada nama jabatan, nama pangkat, ada nama gelar keagamaan, gelar akademik, gelar kehormatan, gelar keturunan. Nah, untuk gelar-gelar ini diikuti dengan nama orang ya. Berikutnya ada nama bangsa, nama suku bangsa, nama bahasa, nama negara, nama lembaga, nama badan, nama organisasi, nama dokumen, nama judul buku, nama karangan, artikel, makalah, majalah, surat kabar, singkatan nama gelar, singkatan nama pangkat, dan yang terakhir sapaan. Untuk sapaan contohnya, Dendi bertanya, "Itu apa, Bu?"
Nah, untuk kata bu di sini, B-nya menggunakan huruf kapital karena termasuk kata sapaan. Huruf kapital bisa juga tidak berlaku atau tidak dipakai sebagai huruf pertama pada nama jenis, satuan ukuran, kata tugas, dan kata yang bermakna anak dari. Contohnya, ikan mujair. M pada kata mujair tidak menggunakan huruf kapital karena mujair merujuk pada nama jenis ikan. Contoh yang kedua ada 10 ampere. A pada ampere juga tidak menggunakan huruf kapital. Contoh yang ketiga ada ayam jantan dari timur. Kata dari D-nya juga tidak menggunakan huruf kapital. Contoh yang keempat ada Abdul Rahman bin Zaini. Bin juga tidak menggunakan huruf kapital. Tapi ada beberapa peraturan khusus untuk kata ganti Anda. Untuk kata ganti Anda ditulis dengan awalan kalimat, entah itu kata Andanya berada di awal kalimat, di tengah kalimat, ataupun di akhir kalimat, tetap ditulis dengan awalan huruf kapital. Selanjutnya ada huruf miring. Untuk di huruf miring ini hanya ada 3 aturan. Aturan yang pertama, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau surat kabar yang dikutip. Aturan yang kedua, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan selain bahasa Indonesia. Jadi, jika menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing, harus menggunakan huruf miring. Aturan yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menegaskan huruf atau bagian kata dalam kalimat. Nah, yang terakhir ada huruf tebal. Aturan yang pertama pada huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah dimiringkan. Aturan yang kedua, huruf tebal digunakan untuk menjelaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Nah, setelah kita tadi membahas tentang pemakaian huruf, sekarang kita akan bahas mengenai penulisan kata. Pada penulisan kata ada kata dasar, kata yang ditulis sebagai satu kesatuan, kata berimbuhan ditulis serangkaian dengan bentuk dasarnya, bentuk ulang ditulis menggunakan tanda hubung, gabungan kata atau yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Selanjutnya ada pemenggalan kata, yaitu pemisahan sebuah kata menjadi suku kata. Kemudian ada kata depan, seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Lalu ada partikel. Nah, di partikel ini ada 3 penulisan nih teman-teman. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Lalu ada partikel pun yang ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya juga. Dan yang terakhir ada partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Lalu selanjutnya ada singkatan dan akronim. Teman-teman, sebenarnya singkatan dan akronim ini berbeda ya, jadi jangan salah paham. Singkatan dilafalkan huruf per huruf. Misalnya ada KTP. Nah, ini melafalkannya huruf per huruf. K, T, dan P. Jadi KTP. Selanjutnya ada SIM. Nah, SIM ini kalau kita melafalkannya SIM itu salah, teman-teman. Jadi yang benar SIM. Seperti itu. Terus selanjutnya ada akronim. Nah, baru kalau akronim ini bisa dilafalkan menjadi satu. Contohnya ada Politeknik Kesehatan. Bisa disingkat menjadi Poltekkes. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan salah lagi antara singkatan dan akronim. Selanjutnya ada angka dan bilangan. Seperti yang kita tahu bahwa angka dibagi menjadi 2. Ada angka Arab dan angka Romawi. Lalu ada bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis menggunakan huruf, dan jika lebih dari 2 kata ditulis menggunakan angka. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Nah,
Dan yang terakhir pada angka dan bilangan, ada bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Nah, untuk selanjutnya ada kata ganti ku, kau, kumu, dan nya. Untuk kata ganti ku dan kau ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Lalu ada ku di akhir, mu di akhir, dan nya di akhir ditulis serangkaian dengan kata yang mendahuluinya. Nah, dan yang terakhir ada si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Setelah kita mempelajari pemakaian huruf, dan penulisan kata, selanjutnya kita masuk ke pemakaian tanda baca. Tanda baca yang pertama ada tanda titik, dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda koma, dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Dan juga tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Yang ketiga, ada tanda titik koma, dipakai sebagai pengganti kalimat penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lain. Dan juga tanda titik koma dipakai pada akhir pemerincian yang berupa klausa. Tanda baca yang keempat ada tanda titik dua, dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian. Lalu ada tanda hubung, digunakan untuk menyambung kata ulang, menandai bagian kata yang terpenggal, dan merangkai huruf dan angka. Lalu ada tanda pisah, membatasi penyisipan kata, menambah kalimat dalam kalimat, dan sebagai kata ganti sampai dengan atau sampai ke. Tanda baca yang ketujuh ada tanda tanya, dipakai pada akhir kalimat tanya. Lalu ada tanda seru untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Dan kemudian ada tanda elipsis untuk menunjukkan bahwa ada bagian yang dihilangkan dan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Tanda baca yang ke-10 ada tanda petik untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah, atau bahan tertulis lain. Lalu tanda baca selanjutnya tanda petik tunggal, digunakan untuk mengapit petikan yang ada di dalam petikan lain, dan juga untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Lalu ada tanda kurung yang digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Nah, selanjutnya ada tanda kurung siku yang digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Kemudian ada tanda garis miring, dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Dan yang terakhir ada tanda penyingkat atau apostrof, digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Ya, dan itu tadi pemakaian tanda baca. Ada 15 tanda baca ya teman-teman. Nah, kita tadi sudah mempelajari pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Sekarang kita beralih ke penulisan unsur serapan. Pada penulisan unsur serapan dibagi ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan cara pengucapan dan penulisan masih menggunakan cara asing seperti de facto dan de jure. Lalu yang kedua, unsur asing yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Itu tadi pemaparan mengenai Puebi. Kita menjadi tahu mengenai pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan yang benar. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menyimak.